Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya sebuah kitab, yakni Al-Quran. Dan Dia tidak menjadikannya baginya, yakni Alkitab, sesuatu yang bengkok. Yakni Ia jadikan kitab yang diturunkan suatu yang lurus. Tujuannya agar supaya dia, yakni Nabi yang diberikan kitab tersebut, memberikan peringatan, ancaman, siksaan yang sangat keras dari sisinya, yakni mereka yang menolak dan menentangnya, dan memberikan kabar gembira berupa balasan pahala surga yang penuh dengan nikmatnya kepada orang-orang yang beriman, yang menerima kitab tersebut sebagai panduan hidupnya, beramal soleh, bahwa bagi mereka itu ganjaran yang baik. Wassalatu wassalamu ala nabiyihil karim al-mab'uth rahmatal alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, saudaraku seiman dan seagama, semoga Allah sentiasa melindungi kita, membimbing kita ke jalan yang diridainya. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaAllah kita akan teruskan
Siri kajian kita surah Yusuf. Dan pada siri lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-25. Ayat yang bolehlah diambil sebagian kesimpulannya menunjukkan bahwa istri pembesar Mesir ini, ya katakanlah Zalikha namanya, sebagaimana yang diceritakan Al-Quran, ia benar-benar sudah kanat fi nihayatil makr. Ia telah melakukan satu makar, tipu muslihat, yang sudah sangat-sangat minta maaf keterlaluan. Betapa tidak boleh dikatakan 100% ia menjadi punca berlakunya perbuatan yang tidak terpuji itu. Dia telah melakukan perbuatan yang buruk, sangat tidak terpuji. Walaupun mungkin dia tidak mencapai atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi perbuatannya merayu-rayu, menggoda, dengan pelbagai cara, yang saya kata tempoh hari dengan bahasa verbalnya, bahasa vokalnya, bahasa visualnya. Dan karena dia tidak mampu lagi mengawal gelora nafsu libidonya, dikejarnya Yusuf alaihissalam dengan sekuat tenaga di ruang tertutup. Dan Yusuf alaihissalam berusaha sedaya upaya juga untuk melarikan diri. Daripada kejaran perempuan tersebut. Tapi lebih daripada itu, Yusuf berusaha sedaya yang termampu mengelak daripada terjerumus dalam perbuatan yang nista lagi keji. Itu satu hal. Lebih daripada itu, si perempuan tadi yang sebenarnya menjadi punca asbab lakunya perbuatan tak terpuji itu, setelah bahasa saya istilahnya tertangkap basah oleh suaminya ketika pintu terbuka, terus tergamak dia melontarkan tuduhan jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan terus mencadangkan kepada suaminya agar Yusuf paling tidak dipenjarakan, atau mungkin lebih daripada itu disiksa saja. Dia yang buat. Tiba Yusuf yang dituduh melakukannya. Bahkan ia dicadangkan agar Yusuf dipenjarakan saja. Ini benar-benar satu kaidun yang sudah sampai fi nihayatil makr. Jadi kita boleh gambarkan siapa yang salah, siapa yang benar. 100% kesalahan itu berpunca istilahnya pada alif hingga ya, daripada A hingga Z, yakni diusahakan oleh istri pembesar Mesir tadi.
Nah, ketika istri pembesar Mesir tadi sampai pada satu peringkat bukan saja menuduh Yusuf sebagai yang berniat jahat, bahkan ia mencadangkan Yusuf dipenjara saja atau kalau perlu disiksa. Saat itulah Yusuf, ya, tidak ada cara lain kecuali dengan menafikan sekeras-kerasnya dengan bahasa yang agak keras sebetulnya. Dari dalam ayat 26, hari ini kita akan pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hiya rawadatni an nafsi. Qala berkata dia Yusuf, hiya dia, wahai majikanku, wahai tuanku, dia, maknanya Zaliha, istri tuan, rawadatni, yang menggoda, merayu diriku, an nafsi, diriku sendiri. 100% itu kesalahan dia. Yusuf sebenarnya boleh sahaja menolak tuduhan perempuan tadi dengan kata, oh tidak, saya tidak melakukan. Saya boleh kata begitu. Dan itu lebih, ya, sudah memadai lah. Kalau Yusuf kata, tidak Tuhan, saya tidak melakukan. Tapi karena tuduhan perempuan tadi sudah peringkat yang maksimum, Yusuf lontarkan balik tuduhan itu. Kalau dia tuduh aku yang tidak melakukan kejahatan padanya, tidak Tuhan, dia yang berlakulah tuduh-menuduh di sini. Jadi tuduhan yang dilakukan oleh Yusuf itu sebagai jawaban. Itu sebagai respon yang logik terhadap tuduhan jahat, fitnah besar yang ditujukan kepadanya. Dia. Nah, di sini berlaku tuduh-menuduh. Pertama, bahwa perbuatan yang tidak terpuji itu telah berlaku. Di ruang kosong, di situ hanya ada 2 orang. Si perempuan menuduh Yusuf yang hendak melakukan kesalahan, Yusuf pula dia yang buat. Tapi tak ada saksi. Tidak mungkin kedua-duanya bercakap benar, dan tidak mungkin kedua-duanya bercakap bohong. Nah, di sini. Ini benar-benar ayat ini jamaah sekalian, boleh menjadi garis panduan lah bagi kita hari ini. Sangat-sangat relevan untuk hari ini. Ketika seseorang itu mengendalikan satu-satu kes di mahkamah atau sebelum masuk mahkamah. Ada 2 orang yang bermasalah, saling tuduh-menuduh, saling berusaha untuk melepaskan dirinya daripada kejahatan yang telah dipercayai berlaku, tapi masing-masing tidak ada bukti, tidak ada saksi. Coba macam mana hendak Tuhan yang arif, Tuhan hakim hendak memutuskan. Tapi tengok sambungan ayatnya. Ini luar biasa ini. Wa syahida syahidum min ahliha, dan telah memberikan kesaksian, keterangan. Walaupun ini sebenarnya saksi yang tak pernah diambil kesaksiannya, keterangan, tapi dia sendiri dengan sukarela. Tak disebut namanya siapa, sehingga ulama tafsir berbeza pendapat. Siapa sebetulnya? Saksi yang dengan sukarela memberikan kesaksiannya ini. Tak diminta. Tak diambil keterangannya, tak dipanggil pun. Yang pasti ia min ahliha. Keluarga perempuan
pembesar Mesir itu. Keterangan, kesaksian yang diberikan, in kana qamisuhu qudda min qubulin, jika adalah baju Yusuf terkoyak dari arah depan, fasadaqat, ya, isteri pembesar Mesir Zalikha itulah yang bercakap benar. Tuduhan Zalikha bin Yusuf itu benar adanya. Wa huwa minal kazibin, dan dia Yusuf termasuk orang yang bercakap bohong. Jika baju Yusuf terkoyak dari arah depan. Kubulin. Tapi sebaliknya, wa in kana qamisuhu, ayat 27, saya gabungkan jadi satu saja. Wa in kana qamisuhu, dan jika adalah baju Yusuf terkoyak dari belakang, maka Zalikha yang berbohong. Dia tidak bercakap jujur. Wa huwa minas shadiqin, dan dia Yusuf masuk orang yang jujur. 26, 27 saya gabungkan. Jamaah sekalian, tadi saya katakan ada peristiwa, ada kes, ya katalah Sidi Sinayah lah. Apa bahasa sekarang dipanggil ini? Gangguan seksual. Gangguan seksual. Laki dan perempuan. Tapi perempuan tadi sebenarnya tidak terganggu. Yusuf tidak melakukan apa gangguan. Dia sendiri yang menjerumuskan. Dia sendiri yang mereka cerita. Lalu cerita yang bohong itu dituduhkan kepada Yusuf. Yusuf nafikan. Dia yang buat. Perempuan kata, Yusuf yang tidak melakukan jahat pada diriku. Yusuf kata, tidak, awak yang nak melakukan. Nah, tuduh-menuduh. Jamaah sekalian, ada yang menuduh, ada yang dituduh. Masing-masing di sini menuduh dan masing-masing tertuduh. Kan begitu, saling tuduh-menuduh kan. Zalikha tuduh Yusuf. Lalu Yusuf untuk menafikan tuduhannya, tuduh balik Zalikha, awak yang merayu saya, awak yang tidak menggoda saya. Coba, kalau kita jadi hakim, jemaah sekalian, macam mana kita nak mengadilinya? Rasulullah SAW, jemaah sekalian, ini panduannya pertama, yang perlu diambil kira, bila kita ingin jadi hakimnya di sini. Dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Kalaulah seseorang itu diberikan atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan dakwaannya, niscaya ada seorang yang akan mendakwa harta orang lain milik dia. Darah orang lain halal baginya. Maksudnya apa? Kalaulah setiap kita ini akan mendapatkan apa yang kita mau hanya berdasarkan dakwaan kita, senang. Kita tuduh, dia mencuri motosikal saya. Dia mencuri, itu dakwaan kita. Lalu dengan dakwaan semata-mata, tanpa alat bukti, tanpa saksi, tanpa apa, tak diperlukan itu,
ya saya akan mendapatkan motosikal free. Dia curi motosikal, ya kalau begitu ambil balik lah. Dia ambil barang kemas saya. Oh iya, ya ambil balik lah. Betapa senangnya kita akan merampas harta orang lain. Bahkan betapa mudahnya seseorang akan membunuh orang lain. Dia telah membunuh keluarga saya. Maka dia tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa. Lalu, kalau begitu, hukum qisas. Betul ya? Sebab itu Nabi meletakkan satu kaidah, lakinil bayyinah alal mudda'i. Tetapi bukti, keterangan yang jelas itu wajib dikemukakan, ditunjukkan oleh orang yang mendakwa. Awak mendakwa dia mencuri basikal awak. Mana buktinya? Dia mesti percaya memberikan buktinya ini. Kalau dia gagal memberikan bukti yang dia mencuri basikalnya, tolak dakwaan itu. Sehingga seseorang dia tidak boleh sesuka hati mendakwa orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti. Kalaulah setiap tuduhan dan dakwaan itu dibenarkan, wah senang orang merampas harta orang. So kewajiban orang yang menuduh, tunjukkan buktinya, saksinya, keterangan untuk meyakinkan Tuan Hakim bahwa tuduhan awak itu benar adanya. Habis apa yang patut dilakukan oleh yang tertuduh, yang didakwa? Wal yamin ala mang angkar, kata Nabi. Dan sumpah kerana Allah itu adalah kewajiban atas orang yang menafikan tuduhan kepadanya. Jika yang tertuduh ingin menafikan tuduhan orang, dia perlu bersumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan dan itu bohong belaka. Ini hadis daripada Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sebagian keratan hadis ini, matan hadis ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Tapi akhir-akhir ini ya mas sekalian, tidak begitu. Orang tuduh orang lain buat salah, buat kejahatan, bukti belum dikemukakan, dia bersumpah. Nak membenarkan, nak meyakinkan orang lain bahwa tuduhannya benar, saya bersumpah. Di Masjidil Haram. Sumpah di Masjidil Haram, di bawah 7 naskah Al-Quran. Demi Allah bahwa dia orang yang menuduh tidak perlu bersumpah. Perlu bukti. Dan masalahnya, setengah masyarakat menerima cara seperti ini. Oh iyalah, dia dah berani bersumpah dengan tuduhannya. Mana betul lah tuduhan itu. Nah sekarang kita tunggu yang dituduh berani sumpah atau tidak. Bukan begitu Islam mengajar. Bila Anda ingin menuduh orang, mendakwa orang, mana buktinya? Itu saja. Tidak perlu bersumpah. Belum apa-apa. Saya berani bersumpah bahwa tuduhan saya ini adalah benar adanya. Saya rela disumpah di masjid manapun. Sumpah tak perlu di masjid. Saya rela bersumpah di bawah naskah Al-Quran. Sumpah tidak perlu di bawah naskah Quran, naskah Injil, naskah Zabur, tidak perlu. Nah, dalam hal ini, tengok indahnya kisah ini. Zaleha tuduh Yusuf, bahkan sudah mencadangkan pada suaminya, penjarakan saja Yusuf. Itu tujuan yang paling keji. Sedangkan dia yang menjadi puncanya 100% pada alif hingga ya. Yusuf menolak tuduhan itu dengan keras, bahkan Yusuf balik menuduh dia yang mereka.
Masing-masing tak tahu apa buktinya. Kalau ditanya apa buktinya? Tolong tunjukkan bukti yang menyatakan bahawa Yusuf lah yang hendak menggoda kamu, wahai Zaliha. Tak ada. Yusuf, kamu kata dia yang menggoda kamu. Iya. Tolong apa? Buktinya apa, Sof? Tunjukkan buktinya. Ya, kalau perlu apa yang dipanggil, kalau dalam bahasa sekarang apa dipanggil itu? Sebagai physical evidence. Apa buktinya? Bukti tak, saksi pun tak ada. Saksi mata yang melihat kejadian tak ada. Tak ada sama sekali. Eyewitness-nya tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kita, kalau anda memiliki sebini, Masya Allah. Ingat ya, Yusuf ini calon Nabi. Benar bahwa Allah timpakan sebagai ujian, itu cara Allah untuk menempa kepribadian Yusuf. Jalan Yusuf Allah, jalan hidup Yusuf telah ditentukan oleh Allah. Maka bila Yusuf menghadapi masalah seberat ini, Allah sendiri yang akan menunjukkan jalan keluarnya. Ya, dengan qadarullah, masyiatullah, adalah ahli keluarga itu tanpa diminta. Ini ulama berpendapat ya. Siapa ahli keluarga itu tidak sebut, itu kalau jangan baca tafsir macam-macam nanti apa pendapat ulama tafsir. Yang pasti ada daripada ahli keluarga itu yang bijak, yang boleh membaca keadaan dengan cermat dan pandai, yang bersedia memberikan kesaksian, ya kesaksian, bukti yang nyata yang akan membenarkan tuduhan. Sama ada membenarkan tuduhan Zaliha kepada Yusuf atau membenarkan pembelaan Yusuf dirinya terhadap tuduhan Zaliha. Dengan mudah orang yang memberikan kesaksian ahli keluarga Zaliha itu beritahu begini, Tuan, sekarang inilah. Sangat luar biasa nih saksi ini. Kalau kita nak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang memulakan, siapa yang siapa yang di, siapa yang jadi mangsa, siapa yang memangsa, siapa yang jadi korban, siapa yang ingin mengorbankan, ini ajalah. Tuan tolonglah perhatikan baju Yusuf. Baju tidak boleh berkata-kata dengan bahasa, betul? Iya. Apa kena mana baju Yusuf? Tengok baju Yusuf. Jika baju Yusuf itu koyak daripada depan, maknanya si perempuan istri tuan itu benar adanya. Dia bercakap benar dan Yusuf bohong. Kesalahan berpunca daripada Yusuf. Memang patut dipenjara. Tetapi jika baju Yusuf terkoyak daripada belakang, ya istri tuanlah yang salah. Yusuf yang benar. Ini namanya korinah, ini namanya bayinah. Ini namanya bukti. Ya, boleh kalau dalam bahasa sekarang, ya ini namanya physical evidence. Sebab boleh jadi yang memberikan kesaksian ini tidak menyaksikan perbuatan tersebut. Ingat dalam tafsir sebenarnya terus sampaikan, tak ada orang di situ. Bahkan dalam pendapat Syekh Mufassir, Zaliha sempatlah menutup patung yang ada di situ.
Ditanya, Yusuf, kenapa kamu tutup patung itu? Ya, aku malu dengan patung tu kalau nanti nampak. Yusuf kata, dengan patung awak malu, dengan Allah tak malu. Seorang ni bijak. Iya, ya. Macam mana cara nak mencari siapa benar saudara? Tuh, tengok bajunya. Nah, dalam bahasa sekarang ya mas sekalian, dalam bahasa sekarang, ayat-ayat seperti ini kalau pada Yusuf ya ni baju lah. Zaman sekarang macam-macam. Boleh jadi kalau sekarang nak bukti kalau orang tu pernah masuk ke rumah orang ini, tapi saksi tak ada. Macam mana ni? Ya, cari bukti. Apa buktinya bahawa dia telah masuk? Iya Tuan, itu. Cop jari dia itu ada dalam gagang pintu rumah saya. Setelah buat siasatan, betul lah ini. Ini cop jari kamu ni pernah ni. Nih. Ada bekasnya ni, meninggalkan kesan ni. Thumbprint kamu ada di sini. Itu kalau zaman Yusuf, baju itulah. Yang sekarang, mungkin thumbprint. Mungkin DNA dia. Betul Tuan, tengok tu. Ini ada sehelai rambut kami temukan di tempat ini. Sebab barang yang dicuri itu ada di sebab ini. Ini ada sehelai rambut. Sehelai rambut itu dibawa ke Mamal dikaji. Iyalah, ini DNA sama dengan kamu yang dulu kan. Sekarang macam-macam. Daripada zaman Yusuf, bajunya. Sekarang boleh jadi DNA-nya lah. Boleh jadi cop jarinya lah. Boleh jadi mungkin dompet dia tercicir lah. Lari kalau dompetnya dia tercicir, di situ pula ada driving license dia, muka dia. Macam-macam sekarang. Dan lain-lainnya. Atau mungkin senjata tajam yang ada di tertinggal. Macam-macam lah. Masya Allah. Walaupun jamaskan, ya, physical evidence seperti ini, jadi baju Yusuf yang terwajib tadi, DNA yang ada itu, cap jari ada itu, ya belumlah dapat dijadikan bukti secara langsung. Sebagai direct evidence, belum. Dalam proses mahkamah, belum. Yang berdiri sendiri. Melainkan mesti merupakan bukti yang tidak langsung, yang masih perlu dikaji, yang memang tidak mudah. Tapi Allah sudah memberikan garis panduan. Saksi tak ada, masing-masing gagal menemukan bukti. Tengok, ada tak apa agama itu? Bajunya. Dan ingat yang kata, bila bajunya koyak dari depan, perempuan ini yang benar, Yusuf yang salah. Bila baju Yusuf koyak di belakang, perempuan ini bohong, Yusuf yang benar. Itu bukan Yusuf yang kata, juga bukan Zalihah. Itu pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu boleh jadi tidak menyaksikan. Sebab tidak mungkin dia melihat itu, tengok, minta maaf ya, tengok pertunjukan. Apalagi katalah kalau ahli keluarganya. Sempat tengok pula, itu macam mana? Minta maaf. Satu adegan kejar-mengejar disaksikan oleh orang yang tak perasan pula. Dan tergamak pula yang menonton. Sehingga ramai mufassir mengatakan, dia tidak menyaksi sendiri. Walaupun ada yang mengatakan, ya ada di situ. Ada di situ. Ya, saya berikan contoh saja Mas Kambini ya. Elok juga lah saya sampaikan di sini. Siapa yang memberikan kesaksian dengan sukarela tanpa diminta untuk jadi saksi ini. Dia belum dipanggil jadi saksi dan diambil keterangannya. Dia sudah dengan surat memberikan keterangan. Jamaah sekalian, ada di dalam banyak riwayat, yakni yang memberikan kesaksian itu, contohnya. Yang pertama ada yang kata innahu tiflun fi mahdi takallam. Di ruangan kosong yang besar, ya malah mungkin di Balai Rung Sri lah agamanya, saya tidak tahu. Bayangkan aja zaman sekarang tempat berlakunya peristiwa itu, kejadian itu, tentulah tempatnya luas, bukan hanya dalam bilik kecil. Macam mana bilik kecil, pintu pun banyak. Kalau bilik itu kecil,
Tak perlulah kejar-mengejar sampai macam tu sekali. Mesti di ruang besar ni. Ya, anggap sajalah kerana Islam balerong Sri aja lah. Ada di situ bayi. Seorang baby masih dalam buaian. Melihat. Nah ini, apa namanya, kata satu pendapat daripada Imam As-Suhaili. Beliau menyatakan, dia kerana berdasarkan hadis Nabi, ada bayi yang boleh, yang masih kanak-kanak, ia boleh berkata-kata. Salah seorang daripada yakni bayi yang memberikan keterangan terhadap kes Yusuf dan Zalikhah ini. Satu di antaranya. Di samping Isa semasa kanak-kanak, masa baby pun sudah boleh berkata-kata Nabi Isa dan buaian dalam surah Maryam. Dan juga apa namanya, kanak-kanak yang bersaksi kepada Zuraij, pada Suraij, seorang yang dituduh melakukan perbuatan zina itu. Sahibu Juraij, bukan Suraij. Juraij. Ada yang kata lagi, bayi yang boleh berkata masih bayi, siapa dia? Ibnu Masyutah, anak Masyutah, juru rias, Mak Andam, keluarga atau lebih banyak anak Fir'aun. Ada yang itu. Ada juga bayi kepada mukminah yang dicampak dalam lubang, dalam parit, lalu dibakar hidup-hidup. Itu cerita Ashabul Uhdud. Ashabul Uhdud itu. Ada dan banyak lagi. Itu pertama. Ada bayi. Tapi bayi siapa? Ini susah kan, karena macam mana ada bayi di situ. Sedangkan isteri pembesar Mesir, Kitmir atau Isfir, namanya kita bahasa, wallah alam namanya benar. Dengan Zalikhah tak ada anak. Tiba-tiba ada bayi. Bayi siapa itu? Ada di Balerong Sri pula tu. Ada di Balerong Sri. Nah, itu yang pertama, kata itu adalah baby. Dan ada yang mengatakan bahawa itu adalah seorang yang bijak, tidak menyaksikan peristiwa itu, tidak. Tak melihat, menampak dengan mata peristiwa, tidak. Tapi seorang yang rajulun hakimun dhu aqlin. Seseorang yang sangat bijaksana, cerdas otaknya, tajam kemampuan analisanya. Orang yang cerdas, yang bijak, tajam dan cermat dalam menganalisa suatu peristiwa. Tidak tahu dia sebut siapa itu ya. Dan apa namanya, tentulah ini bukan orang biasa, tentu bukan kanak-kanak, tapi sudah dewasa. Nampaknya pendapat yang ini lebih banyak diterima karena lebih sesuai dengan, ya, dari segi nakal tidak ada dalilnya ya, dari segi nakal. Dari segi dalil nakli tidak ada dalilnya. Siapa yang dengan sukarela memberikan keterangan itu? Akhirnya pemahamannya, ya berikan akli lah. Siapa agak nak dikatakan baby? Anak siapa? Walaupun ada mufasir kata itu bayi, yang masih bayi. Tapi bayi siapa? Itu di ruang aspek itu takkan untuk jaga baby. Lagi pula, membesar Mesir dan Zalikhah tak punya anak. Iya pula ya. Oh, ada yang mengatakan itu adalah apa namanya, anak Pak Cik Zalikhah itu. Anak Pak Cik Zalikhah. Wallahu alam. Tapi yang lebih boleh diterima, karena dalil naklinya tidak ada, ya secara akli, pegawai istana juga, ya, maknanya anak buah kaki tangan suami Zalikhah, ya, tapi dia hakim bijaksana, dhu aqlin, punya kecerdasan,
otak. IQ dia dan punya ketajaman dalam melihat dan menganalisa suatu peristiwa. Sebab itu dia kata, minta maaf walaupun saya tidak melihat sendiri, tapi saya, menurut analisa saya, kani tadi Tuhan dapat Yusuf nak keluar kan. Bila keluar maknanya ada orang di belakang mengejarnya. Maknanya berlaku kejar mengejar. Bila berlaku kejar mengejar, Yusuf di depan. Buktinya Yusuf sampai dahulu di pintu. Nah, perempuan tentu di belakang. Nah, sekarang baju Yusuf kenapa koyak dari belakang? Nah, kalau koyak di belakang, perempuan yang menariknya. Perempuan yang menarik, Yusuf yang ditarik. Kalau itu Yusuf benar. Inilah sama saja. Jadi satu kemampuan menganalisa, mengkaji suatu peristiwa, lalu menarik kesimpulan. Dan ini bukan orang biasa. Sebab dia tidak melihat sendiri. Dia bukan dia. Ya, saksi, bukan saksi mata istilahnya. Walau alam, siapa yang sebenarnya. Sebab tidak sebut ya. Walaupun ada ya Ibnu Abbas kata rawahu an Samad, Ibnu Abbas kata yakni kana rajulan dalih ya. Dia seorang laki yang sudah berjanggut, maknanya dah berumur lah. Itu ya dari Ibnu Abbas. Daripada Samak bin Irmah. Sufyan. Daripada Jabir. Dia kata, kana min hasatil malik. Dia itu yakni orang kaki tangan khusus raja. Orang dekat raja. Penyimpan rahasia raja. Nah, yang kata begitu. Bahkan Ikrimah berani menjelaskan, lam yakun bisobi. Tak mungkin dia baby. Tak mungkinlah yang berikan keterangan dengan cerdas, cerdik, itu bijak itu masih baik. Tak mungkin. Lakin kana rajul hakimah. Pasti ini orang yang sudah matang cara berfikirnya. Sufyan daripada Mansur dan Mujahid juga berbeda itu. Ini adalah seorang yang sudah dewasa. Abu Ja'far An-Nahas pun kata begitu. Ayakuna rajulan akilan hakiman sawarahul malik. Ini mesti orang yang bijak. Yang sudah berumur. Yang seringkali diajak untuk berbincang, bertukar-tukar pandangan dengan penguasa Mesir. Nampaknya inilah pendapat yang kuat, yang ramai, yang diikuti oleh ramai mufassir dahulu. Walaupun tak menafikan, tadi saya katakan, ada yang berbuat itu adalah baby. Dan itu mungkin juga kita pernah mendengar itu. Walau alam, sebab dalam ayat ini tidak meng-highlightkan siapa individu tersebut. Quran hanya cerita ada seseorang yang dengan sukarela memberikan keterangan bagi menyelesaikan masalah ini, atau ia merupakan pendapat, idea, semacam input lah, masukan bagi nanti akan memutuskan siapa salah, siapa benar. Ya, dalam hal ini kalau dalam misalnya sekarang hakim lah. Di sini hakimnya siapa? Suaminya. Malik itu hakimnya. Tidak boleh terus menerima keterangan istrinya bulat-bulat. Walaupun dia istri kesayangannya. Dengan menolak mentah-mentah keterangan penafian Yusuf. Hanya karena dia bukan keluarganya. Tapi hanya anak angkat. Atau menerima kesaksian Yusuf. Karena Yusuf ini tentu pikirannya masih jernih. Maklum, masih remaja. Dan menolak mentah-mentah keterangan atau tuduhan yang dilontarkan oleh istrinya. Hanya karena dia dewasa dan lebih mungkin. Dari segi kemungkinan, ia lebih memungkinkan ia yang merayu Yusuf. Tak mungkin Yusuf itu siapa? Tak diketahui dengan jelas, dengan pasti asal-usulnya.
siapa keluarganya, dia bukan orang besar di Mesir, dia bukan orang kaya. Mana mungkin berani. Itu dari cara-cara berpikir logik seperti itulah yang mungkin dipertimbangkan itu, sehingga saksinya orang yang sangat bijak. Yang pasti begitu. Jika baju Yusuf keterangannya, bila baju Yusuf koyak dari depan, istri tuan Zalikha yang benar, Yusuf bohong, tipu. Ayat 27, tapi jika baju Yusuf itu terkoyak dari belakang, istri tuan Zalikha itu tidak bercakap jujur. Ia punca segala-galanya ini. Dan Yusuf orang yang benar. Inilah jemaah sekalian. Jadi rupanya kes seperti hingga hari ini masih berlaku. Tapi peristiwa Yusuf ini Masya Allah, ini berlaku lebih kurang 1.700 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Kes seperti ini, tuduh-menuduh, dan untuk pastikan keputusan yang akan diberikan oleh hakim dalam hal ini benar adanya, perlu keterangan yang banyak ini. Allah sudah contohkan di dalam Quran ini, surah Yusuf ini berlaku 1.700 tahun yang lalu. Seakan-akan, hai kamu para hakim, kalau kamu nak putuskan suatu keputusan dalam kes yang kamu hadapi, antara yang menuduh dan yang tuduh, yang didakwa dan yang mendakwa, antara kini dan ini, ada yang membela dan yang ini, sekarang kan pastikan kamu mesti mengambil kira. Tapi zaman Nabi Yusuf ini memang sangat sederhana ceritanya. Baju aja, cukup menjadi bukti. Sekarang, Allahu Akbar ya Mas kan, berbulan-bulan naik turun tangga mahkamah. Bertahun-tahun bahkan. Puluhan saksi yang dihadirkan. File yang dibawa oleh si pendakwa raya, atau file yang dibawa oleh si peguam bela, dibawa dengan troli ya Mas kan. Dengan kitab seperti itu. Dulu sederhana. Tapi jangan dilihat yang dulu sudah sekarang, tidak. Maknanya dasar atau asas yang perlu diambil kira dalam memutuskan satu perbalahan bagi mencapai kebenaran yang paling adil, kisah Yusuf ini hendaklah diambil kira. Hendaklah diambil kira. Karena apatah lagi jika peristiwa itu tidak ada saksi mata. Maknanya saksi yang melihat sendiri atau mendengar sendiri. Sebab saksi ini yang sekalian minta maaf ya. Setakat yang saya tahu lah. Setakat yang saya tahu yang ya tak banyak lah. Karena saya dulu belajar tidak habis. Belajar tidak habis. Ya, separuh jalan dia masuk fakulti undang-undang karena belajar double fakulti, ya, kerat jalan karena masalah keuangan yang pasti ya, masih keuangan. Itu usaha. Saksi sebetulnya dihadirkan itu hanya perlu memberitahu pada mahkamah dan siapa berpandukan, berlandaskan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri atau apa yang dia dengar dengan telinga sendiri. Tak boleh katanya-katanya. Kalau saksi kata Tuan Hakim, dia ada orang kata sama saya bahwa dia itu tak boleh terima. Tak boleh kata dia, depa kata boleh. Saya melihat sendiri. Saya dengar sendiri. Baru itu saya. Tak diterima atau tidak yang pasti. Dan kena bercakap benar. Masanya dalam kes Nabi Yusuf ini, syahid itu tidak melihat sendiri peristiwa tersebut. Tidak mendengar sendiri rayuan Zalikha pada Yusuf. Macam mana coba? Iya.
Macam mana keterangan? Ya berdasarkan ini tadilah physical evidence. Tapi ingat, physical evidence tidak berdiri sendiri untuk menjadi dasar landasan bagi hakim. Masalah itu perlu dikaji lagi. Dikaji. Ya kalau sekarang seperti manalah DNA tadi, seperti mana thumbprint tadi, seperti mana banyaklah. Sekarang lagi banyak ya. Jadi memang tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi Allah telah memberikan garis panduan untuk menegakkan satu keadilan antara manusia. Sebab Quran kata fahkum bainan nas bil adli. Beri keputusan dalam satu kes dengan adil di antara manusia. Allah tak kata antara orang beriman. Antara mukmin dan orang kafir pun, antara sama kafir ataupun mesti keputusan itu adil. Tidak boleh orang membenarkan yang salah hanya karena dia mukmin, atau tidak boleh keputusan itu menyalahkan yang benar hanya karena dia kafir. Tidak boleh. Seorang hakim, katalah, kalau kita jadi penengah lah, okeylah contoh, okeylah kita hakim kecil, kita hakim rumah tangga lah. Dalam rumah tangga kita jadi hakimnya. Anak berbalah. Tidak boleh sebagai orang tua yang jadi hakim yang adil memberikan kemenangan kepada anak sulung hanya karena suka pada anak sulung dan tak suka pada anak nombor 2. Berdasarkan suka tak boleh. Tidak boleh. Mesti bersifat objektif. Itulah maksudnya. Oh, karena ini orang Muslim, okeylah. Saya terima keterangannya, walaupun salah. Mana boleh. Kalau betul saya menangkan kisnya. Walaupun dia sebenarnya bohong. Karena dia saudara Muslimku. Yang ini, aku katakan, kamu bohong. Walaupun dia bercakap benar, hanya karena dia tidak seagama dengan kita. Tak boleh, itu menyalahi agama Islam, menyalahi Al-Quran sendiri. Jadi, apa yang dasar oleh kita, si hakim, tidak boleh terlalu suka pun tidak boleh, terlalu benci pun tidak boleh. Mesti bebas melihat orang di hadapannya sama. Apa dipanggil dalam istilah undang-undang? Mungkin Jamal lebih tahu lah. Equality before the law. Equality before the law. Kesamaan, kesetaraan di depan undang-undang. Itu tidak mudah. Menegak tidak mudah. Dan Allah telah bagi contoh dalam ayat ini. Jadi bukan hanya cerita biasa. Cerita Yusuf bukan hanya cerita biasa. Tapi penuh dengan iktibar hatta dalam masalah perundangan. Baik. Itu kesaksian. Tapi ingat lagi, saksi seperti keterangan seperti ini jemaah sekalian, jadi boleh katakan sebagai physical evidence ini tidak serta-merta menjadi dasar utama untuk memutuskan suatu perkara, satu kes. Tidak berdiri sendiri maksudnya, masih perlu dikaji. Itu pertama. Kedua, dalam kisah ini saya coba relatekan jemaah sekalian dengan keadaan kita hari ini. Sebab lagi sekali, kisah Yusuf bukan sekadar kisah yang berlaku pada zaman dulu yang tidak ada kena-mengena dengan zaman kita sekarang. Bukan. Allah tidak hanya sekadar menceritakan pada kita kisah dua hambanya ini. Selesai. Lalu kita melihatnya pun 100% dari aspek kronologi peristiwanya. Bukan. Setiap hari saya katakan, walaupun Al-Quran itu cerita tentang sejarah umat dahulu, tapi Quran bukan buku sejarah. Quran bukan buku sejarah, walaupun dalam Quran ada kisah sejarah. Quran itu yakni hudal linnas, hudal lil muttaqin, furqan, bayinat.
Bayyinatin huda. Petunjuk. Apa saja, termasuklah kisah-kisahnya itu mesti ada nilai, ada pengajaran furqannya, ada pengajaran, ada aspek hudannya. Itulah maksud saya. Baik, sekarang kita kaitkan dengan dunia kita sekarang ini. Apa pengajaran yang boleh kita ambil jadi panduan dalam dunia kita sekarang yang tidak mudah ini? Jamaah sekalian, pasti bagi kita lah istilah berita bohong, istilah fake news, istilah hoax, itu bukan benda baru bagi kita hari ini. Itu fake news itu. Itu hoax itu. Itu berita bohong itu kabar. Sekarang kan hampir merupakan santapan manusia abad kini. Sekarang bagaimana solusinya? Karena namanya berita bohong. Namanya saja yakni berita palsu. Ya, memperdaya yang tujuan untuk memperdaya orang lain dengan sebuah cerita bohong agar ia meyakininya. Jamaah sekalian. Jadi menyampaikan sesuatu, menyampaikan satu perhabaran, memberikan satu informasi yang sebenarnya tidak betul, tetapi dibuat sedemikian rupa, seakan-akan, seolah-olah, iya betul. Sehingga orang lain akhirnya mempercayai ianya sebagai perkara yang benar, walaupun haknya ia bohong. Lalu apa yang berlaku dalam masyarakat kalau budaya ini diteruskan? Lalu bagaimana sikap kita bila mendengar berita bohong seperti ini? Nah, ini kan perlu kan? Ini saya coba kaitkan ini jemaah sekalian. Sebenarnya jemaah sekalian, berita bohong ya atau fake news lah ini, ya atau hoax ini Al-Quran menceritakan sudah terjadi semenjak manusia diciptakan. Semenjak manusia diciptakan. Saya ulangi. Berita bohong, fake news, mereka-reka cerita yang tak betul dengan ya kepintarannya, dengan bahasa, dengan apalah yang kalau dalam bahasa kita untuk meyakinkan audiens tadi kan ada 3 tadi ya. Dengan pemilihan kosakatanya, namanya bahasa verbal, dengan intonasi pengucapannya, namanya vokal dia, dengan gayanya, dengan itu, dengan ini, muka dia, bahasa visualnya, agar orang itu meyakini. Ini sebenarnya sudah berlaku semenjak manusia diciptakan. Jamaah boleh rujuk sendiri nanti dan tolong dikaji tadaburnya ya. Kalau baca tafsirnya semata-mata yang zahir mungkin kurang nampak. Tapi dikaji sungguh. Berita bohong yang dilakukan oleh iblis bagi memperdayakan Adam dan pasangannya ketika di surga dahulu. Coba. Sehingga Adam terperdaya. Bukankah yang disampaikan oleh iblis? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ada dalam surah Al-A'raf, dalam surah Toha. Adam, mau tak aku tunjukkan pada kamu pokok kekal dan kekuasaan itu akan binasa. Iblis sebelum menyampaikan cerita bohong, fake news kepada Adam, bagi memperdayakan Adam ini, disanggup bersumpah dengan nama Allah. Ya. Bersumpah dengan Allah yang dia itu jujur. An-nasihin, minan nasihin. La minan nasihin. Nasih itu bukan sekadar memberi nasihat ya. Nasoha itu mana kejujuran, ketulusan. Kan ada taubatan nasuha. Sanggup bersumpah dengan Allah. Walau dia bohong. Tujuannya apa?
nak memperdayakan Adam dengan cerita bohong itu. Inilah berita fake news yang pertama. Dan akhirnya iblis berjaya kan? Adam terpedaya kan? Allahu Akbar. Sekarang nanti saya sampaikan macam mana solusinya. Apa jalan keluarnya? Supaya kita tidak terus terperangkap terpedaya. Apalagi sekarang ada istilah scammer itu. Wallahualam, Allah Akbar, mengerikan sekali. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian, berita bohong, fake news, hoax yang dilontarkan kepada istri kesayangan Nabi, Aisyah binti Abi Bakrin, Ummul Mukminin, dituduh berzina, dituduh melakukan lah. Kalau dalam bahasa yang mungkin lebih-lebut, bukankah ada berita bohong yang dilontarkan kepada istri Nabi SAW yang sangat sempurna keimanannya, akhlaknya? Dia dituduh apa? Main kayu 3 dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu ada dalam surah An-Nur. Hingga yang mulia ni pandai mengolah bahasa, disebar luaskan. Sekejap jadi viral di kota Madinah. Hampir seluruh orang mukmin Madinah termakan, terpedaya dengan fake news ini. Iya. Dan ketika Ummul Mukminin minta izin kepada Rasul SAW untuk menenangkan hatinya karena serangan sana sini di luar sudah luar biasa. Minta izin untuk sementara baliklah nak menenangkan jiwanya. Nak balik ke rumah ayahnya Abu Bakar. Nabi izinkan. Hancur hati Ummul Mukminin. Bila Nabi izinkan tu mana nampaknya katakan Nabi terpengaruh juga. Dengan harapan nanti jumpa orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq, Abu cakaplah sepatah kata membela dirinya. Karena yang berlaku di luar itu yang sudah viral itu bohong 100%. Balik ke rumah ayah Abu Bakar, diam. Membisu 1001 bahasa, bayangkan. Lagi sedih. Bolehlah dikatakan dengan bahasa yang agak ekstrim lah. Di Madinah tidak ada lagi seorang pun yang meyakini kejujuran Aisyah Ummul Mukminin. Bayangkan. Bermaksudnya, di Madinah, semua meyakini atau paling tidaklah meragui kejujuran Aisyah. Ada meyakini bahwa Aisyah benar-benar telah melakukan perbuatan terkutuk. Main kayu 3. Baca surah An-Nur. Coba macam nak menyelesaikan. Ya, karena ini berlaku pada isteri Nabi, keluarga Nabi. Masya Allah, keluarga Rasulullah. Dan nampaknya di muka bumi tak ada yang membela kesucian Aisyah. Semua di bumi sudah buntu nampaknya. Nak meyakini macam tak masuk di akal. Nak berita ini macam tak masuk di akal. Tapi nak menolak, betul lah semua. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang istilahnya turun tangan. Ya. Allah sendiri yang dia turun tangan. Mulai surah An-Nur itu. Itu kan betapa dahsyatnya, ya mas sekalian. Keburukan dan kejahatan fake news ini. Sangat-sangat dahsyat. Apalagi sudah sampai melibatkan keluarga Rasulullah. Allah turun tangan. Jadi jangan dianggap remeh. Menyebarkan berita bohong yang belum pasti kejelasannya. Belum saya keberanian main mantau. Jangan. Jadi kawalan mesti dari kita sendiri sebelum mungkin kita dikawal oleh MC-MC. Sebelum kita dikawal oleh MC-MC, setiap orang mesti ada karena sendiri. Karena pertanggungjawaban kita yang masih pada Allah. Dan itu kalau kita terlibat fake news itu, coba. Itu bukan jenayah, bukan maksiat terhadap Allah saya. Maksiat pada manusia yang jadi mangsanya orang.
Bukan sekadar perlu mohon ampun, taubat pada Allah, tapi juga minta maaf pada orang jadi bangsa kita. Hanya dengan pegang handphone, dah berapa orangnya. Berlaku pada zaman Nabi. Ini berlaku pada zaman Nabi Yusuf 1700 tahun yang lalu. Nabi Yusuf menjadi mangsa fake news. Yusuf jadi korban hoax. Siapa pelakunya? Zalikhah. Allah turun tangan. Allah campur tangan. Allah takdirkan ke daki. Pegawai di antara sekian banyak pegawai kaki tangan istana istilahnya. Ada orang yang berpikiran waras, berotak cerdas, punya kemampuan yang hebat dalam menganalisa suatu peristiwa, membaca suatu peristiwa. Itu campur tangan Allah, jelas itu. Allah tak biarkan. Jadi, kalaulah Quran pun campur tangan, Allah campur tangan menangani fake news ini mana bukan perkara remeh, gitulah maksud saya. MC tak mampu ya Mas Kana. Dan sekarang tengoklah huru haranya dalam masalah sosial, dalam masalah budaya, masalah perkauman, dalam masalah pahaman agama. Allah Akbar. Hatta masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, hukum agama, sudah jadi. Sehingga berlaga antara satu orang dengan orang lain. Antara mukmin satu dan orang mukmin. Sudah saling seudon. Sudah saling serang menyerang. Pelik tak pelik. Zaman dahulu orang mukmin berperang dengan orang kafir. Ya, bersemuka. Orang mukmin kalau berbeza pendapat pun dengan mukmin yang lain itu bersemuka. Jumpa bersemuka. Dan kalau dia sudah sampai peringkat yang agak memanas, akan dihentikan. Kalau bukan oleh Nabi, ya oleh mereka sendiri. Sekarang serang menyerang antara mukmin bukan bersemuka. Nih, melalui ini. Bila nak selesai? Jadi saya fikir memang madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tujuannya ingin mencari kebenaran, iya. Tapi mungkin caranya kurang benar. Ada satu kaidah dalam ilmu tarbiyah. Dulu belajar namanya ilmu tarbiyah. Satu subjek khas. 1 tahun diajarnya, yakni ketika tingkatan 5. Kan nanti tingkatan 6 nanti kena praktik mengajar, sama seingat. Namanya ilmu tarbiyah. Lalu ulang kaji semula ketika tingkatan 6. Ilmu pendidikan. Diajar satu kaidah dalam ilmu tarbiyah. Al-madatu at-tariqatu ahammu minal madah. Ingat. At-tariqah ahammu minal madah. Cara mengajar itu lebih utama, lebih penting daripada pelajarannya itu sendiri. Cara mengajar lebih utama daripada pelajarannya itu sendiri, daripada subjeknya itu sendiri. Subjek memang utama, tapi cara mengajar juga lebih utama. Sebab kalau yang nak disampaikan itu benda yang benar, subjeknya betul. Tapi bila cara penyampaian tidak betul, rusak semuanya jam sekalian. Dan itu dasarnya dalam Al-Quran. Jamaah boleh baca. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Tur Sina, tinggalkan kaumnya, diserahkan kepada Nabi Harun. Ya, sepeninggal Nabi Musa, kaumnya sembah patung semula. Karena kebohongan yang direka-reka oleh Samiri. Nabi Harun merasa bertanggungjawab, ya karena dipertanggungjawab kepadanya oleh Musa. Coba mencegah, melarang. Ya gaduh. Karena rupanya Bani Israel tidak begitu mau mendengar nasihat Nabi Harun. Mungkin dalam mata pandangan Bani Israel, Nabi Harun kurang cukup wibawanya.
terhadap mereka. Bahkan mereka mengugut. Gaduhlah kalau bahasa sekarang. Nabi Harun betul. Nak meluruskan yang bengkok. Nak membetulkan yang salah. Betul. Bahkan yang ditegur oleh Nabi Harun itu, yang diperintah itu, perbuatan syirik. Besar tu. Yang nak dibentah oleh Nabi Harun itu syirik. Kaumnya sembah patung. Tapi kaumnya rupanya keras kepala. Lalu Nabi Harun, ya diamlah. Diam bukan makna membenarkan syirik berlaku. Tak apalah, tunggu Musa nanti baliklah. Bahasa mudahnya. Ketika Nabi Musa balik, karena Allah beritahu Musa kaumnya telah sesat semula. Tengok kaumnya sembah patung, ya siapa lagi yang dimarah pertama oleh Nabi Musa? Nabi Harun. Kan Nabi Harun kan yang diberi amanah. Bahasa kasarnya kalau bahasa sambil tarik janggutnya. Tarik pada ada di marah depan Bani Israel. Nabi Harun, ya bena umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Anak ibuku, janganlah engkau tarik kepalaku, jangan kau tarik janggutku. Jangan aku permalukan, janganlah engkau permalukan aku di hadapan kaumku yang tak suka aku. Nabi Musa mungkin tindakannya mula-mula betul, yang disalahkan Nabi Harun. Tapi Nabi Harun membela diri, begini Musa, kamu menyalahkan aku, ya boleh-boleh sajalah, karena kamu pikir aku tak buat apa-apa. Tak ada usaha menyanggah mereka. Aku dah berusaha, Musa. Tapi mereka terus marah aku dan mereka akan gaduh, pecah dengan aku. Aku tidak mau nanti kita dengan mereka pecah. Gara-gara aku memaksakan keinginan aku. Ya aku tunggu sajalah. Karena mereka tak mau dengar cakap aku. Dan rasanya mereka hanya mau dengar cakap engkau, tunggulah engkau balik. Jadi bagi aku, tindakanku menghentikan untuk sementara teguranku, usahaku untuk membantah syirik itu, baik. Sebab kalau aku teruskan, nanti kita gaduh dan pecah. Perpecahan itu dahsyat. Kalau kita sudah pecah dengan mereka, macam mana kita hendak meluruskan mereka? Elok biar kita tetap tidak pecah dengan mereka, walaupun mereka buat kesalahan, kita masih punya peluang untuk meluruskannya. Tengok tindakan Nabi Harun. Ajar yang disampaikan, dakwah yang disampaikan, membantah syirik. Tapi tak apalah, untuk sementara aku diamlah. Sebab caraku yang kalau aku teruskan dengan caraku ini, apalagi aku dianggap tidak berwibawa, kita akan perang, akan gaduh. Nah ini perlu. Sekarang kadang ini sudah tidak berlaku. Kaidah-kaidah seperti Quran seperti kadang sudah makin luntur. Sehingga tengok, hoax kadang menyerang pelbagai aspek kehidupan kita. Hampir tidak ada masalah yang di sana tidak berbau. Mesti adalah bau. Sikit-sikit. Dan itu bahaya. Ingat ya. Dalam Al-Quran, hoax ini Allah sendiri turun tangan. Dalam surah Al-Fujurat, jamaah boleh lihat. Ayat ke-6. Kisah seorang sahabat Nabi, namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang Uqbah itu, yakni ketua kafir itu. Anaknya Uqbah, meluk agama Islam. Setelah jadi Muslim, Nabi suruh. Beri tugas oleh Nabi untuk memungut zakat. Jadi ambillah. Nabi Walid, awak pergi. Tuh, ada pungut zakat di kampung Bani Mustalik. Dan ingat, Al-Walid bin Uqbah dengan kaum Bani Mustalik ini dahulu pernah ada cerita lama lah. Jadi pernah ada kes zaman dahulu, masa kafir dulu. Pernah gaduh, pernah apa, Allah alam lah. Ketika Walid datang ke kampung Bani Mustalik, atas perintah Nabi untuk pungut zakat, Bani Mustalik yang dah Muslim itu pun seronok lah. Seronok karena mereka tidak perlulah bayar zakat jauh-jauh karena Nabi dah hantar utusan. Melihat Walid datang ke kampung halamannya, kaum Bani Mustalik keluarlah ke jalan. Nak menyambut kedatangan Walid. Gitulah. Walid sudah salah faham, sudah suudzon. Sudah suudzon. Aku nak pungut zakat, mereka pula semua turun jalan, jangan nak tangkap aku, nak bunuh aku ni. Karena ingat dia,
punya masa lalu yang tak baik hubungannya dengan Bani Mustalik ini ketika sama-sama masih kafir. Jadi Walid, ini mesti nak tangkap aku ni. Mungkin dia masih belum puas dengan sejarah masa silamnya. Lari itu Walid. Lari ke Madinah lalu beritahu Nabi. Belum dipastikan betul ke Bani Mustalik turun jalan tadi nak tangkap dia, nak bunuh dia. Sedangkan mereka turun ke jalan itu nak menyambut kedatangan Walid sebagai saudara seagama dan seiman. Bagi tahu, ya Rasulullah, orang Mesir sudah kafir, mereka enggan memberikan zakatnya, bahkan mereka nak menyambut aku, nak tangkap aku. Bukankah itu nama hoax? Walid telah menyampaikan berita bohong kepada Nabi. Nabi bijak. Nabi Dita terus mempercayainya. Nabi atar utusan. Betul ke? Nak buktikan dahulu. Nak pastikan dulu, siasat dahulu. Tabayyanu. Tabayyun. Ternyata tak betul. Bani Mustalik kata, kami bukan nak tangkap Walid. Kami nak sambut dia, tapi dia lari. Tak tahu. Lari itu satu hal. Buat cerita bohong tu. Cerita bohong lagi pada zaman ini. Ini namanya fake news juga kan. Allah turun tangan. Turunkan surah Al-Hujurat. Allahu Akbar. Saya hanya nak beritahu pada diri saya sendiri. Fake news, cerita bohong, buat cerita yang tak betul bagi memperdayakan orang. Itu sejak sudah berlaku sejak Nabi Adam dan hingga hari ini lagi bermarajalela. Tapi lagi sekali, ini bukan benda kecil. Karena makhluk yang bernama HP ini ada di tangan kita masing-masing. Rasanya aib zaman sekarang kalau orang tidak punya handphone. Kan begitu kan? Dan di sini nih, ambil apa? Bukan benda kecil. Kenapa ini bukan benda remeh? Quran banyak cerita. Jamaah boleh kaji Al-Quran dan jamaah akan temukan. Benar dalam Al-Quran jamaah sekalian, kita tidak akan temukanlah terma hoax itu tak adalah. Kalimat hoax itu secara eksplisit tidak ada. Secara eksplisit tidak ada. Karena Al-Quran hanya menggunakan kata ini yang seperti mana al-kadibu, kidbun atau ifkun. Kalau bahasa Quran dipanggil ifkun. Ya, sekarang mungkin inilah kadib. Kadib, ifkun, itu yang bahasanya bohong itulah. Hanya kalau kadib itu maknanya berita bohong ya. Yang kan untuk mengubah satu keadaan. Itu bohong lah. Katalah umpamanya, kita kata, si Ali di rumah banyak. Ada orang tanya, Ali mana? Ali di rumah. Walhal hakikatnya Ali pergi kerja. Saya sudah punya kidbun. Itu mana dusta, bohong. Ali pergi di rumah. Walhal kita tahu dia pergi kerja. Itu namanya kidbun. Kalau ifkon itu jamaah sekalian, berita bohong yang dilakukan dengan cara yang lebih keji daripada itu. Lebih keji daripada itu. Ali di rumah, katalah. Ali di rumah. Tapi kita katakan, tak, Ali pergi pasar nak mencuri. Wah, itu namanya ifkun. Ali di rumah. Kalau kita kata, beritahu pada orang, Ali pergi ke pasar. Itu namanya kidbun, kadib, bohong. Yang ifkun tu mana? Lebih keji. Ali pergi pasar nak mencuri. Itu ifkun. Nah, sekarang fake news, hoax itu mungkin yang kedua tu. Dan itu luar biasa kesannya. Dalam Al-Quran sangat luar biasa. Ya, contohnya ini. Nabi Yusuf, tengok apa yang dilakukan oleh abang-abangnya. Bukankah itu hoax? Ayah, semalam kami jalan berlumba-lumba ya. Bermain-main kejar-mengejar. Yusuf pula berada di tempat barangan kita, makam kita. Dia tak ada yang jagalah. Yusuf tak mampu nak berlawan dengan kita. Dia makan di serigala ya. Kata adik-beradik Yusuf. Bukankah itu hoax? Bukan itu fake news? Bukan itu ifkon? Ni ayah bajunya, ni berlumuran darah. Tengok. Itu ifkon lagi tu. Bohong, lebih bohong. Dan tengok.
Tapi lagi sekali, Allah turun tangan. Allah campur tangan. Nak tunjukkan bahwasanya fake news, berita bohong, hoax, itu benda yang sangat serius dalam pandangan Al-Quran. Saya kata itu saja. Sangat serius. Tapi sekarang macam sudah menjadi asam garam kehidupan. Sudah menjadi santapan yang melezatkan bagi hampir setiap orang. Bahkan ada orang buat itu, buat itu. Allahu Akbar. Macam mana kita hidup dalam seperti itu? Jadi Yusuf ini sentiasa menjadi mangsa hoax sama sekalian. Dulu jadi mangsa ilakan oleh abang-abangnya. Sekarang menjadi mangsa hoax bagi majikannya. Itulah macam mana? Ini maksudnya pengajaran yang sangat berharga, termasuk yang sangat berharga dari kisah Yusuf, bukan hanya jalan ceritanya, tapi untuk kita hari ini apa nih? Apa yang Allah nak sampaikan? Hati-hati dengan berita bohong. Hati-hati dengan fake news. Awas, berhati-hati dengan apa yang dikatakan hoax. Awas, hati-hati. Sekarang banyak pelakunya, skema. Itu kan hoax belaka itu. Nak memperdayakan, menjahanamkan orang dengan pola begitu pula yang halus sehingga orang terperdaya tidak merasa diperdayakan dan akhirnya mangsa. Jadi mangsa. Ingat, ini bukan benda remeh. Saya ulangi, ini bukan benda remeh. Apa buktinya? Quran campur tangan. Allah campur tangan. Perintahkan malaikat Jibril sampai ke orang. Dan itu bukan perkara remeh. Kalau Allah boleh campur tangan, melibatkan Jibril, berikan wahyu. Oh, kita boleh buat remeh, ya mas sekalian. Sebab itu kuncinya mesti dikira. Macam mana sikap kita menghadapi, tadi saya katakan ya, macam mana solusinya. Bagaimana jalan keluarnya. Ya. Untuk berhadapan hoax ini. Dalam surah Yusuf, insyaAllah nanti saya simpulkanlah. Ya. Tak sempat nampaknya sebab sini paling tidak ada ada 5 poin. Ya. Menurut Al-Quran surah Yusuf ada 5 poin yang Quran tawarkan kepada umat manusia, khasnya umat Islam, untuk menolak, untuk mengatasi gejala yang luar biasa berita bohong ini. Ada 5. Semua ada dalam Al-Quran. Khasnya dalam surah Yusuf. Ini yang kita mau. Kisah Yusuf kita jadikan panduan untuk menghadapi keadaan hidup kita hari ini. Mudah-mudahan Allah izinkan dapat bertemu semula bersama yang lain, dapat menyambung penjelasan ini supaya kita benar-benar mendapatkan manfaat sebenarnya. Sehingga Quran betul-betul, walaupun ini kisah berlaku 1700 tahun yang lalu, tapi dapat kita rasakan kesesuaiannya untuk kita hari ini. Jadi bukan hanya kisah sejarah yang macam tak ada kena-mena, tapi benar-benar sekarang di hadapan kita. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Semuanya ada dalam Yusuf. Ada 5 poin saya simpulkan. Mudah-mudahan kita akan bersama yang lain. Yang benar-benar jua. Silap kelemahan sendiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.